Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, balik lagi bersama Ngobrol Hukum bareng SLC. Yang kali ini kita akan membahas tema legal standing pada peristiwa yang sedang ramai baru-baru ini, yakni status perwalian dan waris anak almarhum Vanessa dan almarhum Bibi. Dilihat dari perspektif hukum. Bersama Bapak Nafiul Fala selaku konsultan hukum dan dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kita langsung yuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Fala? Alhamdulillah sehat walafiat. Selanjutnya kegiatan sehari-hari apakah sudah banyak kegiatan offline-nya mengajar atau masih banyak kegiatan online-nya? Untuk kegiatan sehari-hari terkait dengan mengajar, sampai saat ini saya masih daring dan kemungkinan minggu depan sudah mulai offline gitu Mbak. Baik. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Itu ada kasus yang cukup happening di Indonesia tentang kematian salah satu artis yang cukup ternama di Indonesia, yaitu almarhumah Vanessa Angel dan Bibi. Di situ mereka memiliki anak. Lalu bagaimanakah perwalian anak tersebut menurut perspektif hukum? Ya, menyikapi dari permasalahan kasus yang dialami oleh kedua artis yang kemarin sempat meninggal, yaitu almarhum Bibi serta almarhum Vanessa Angel terkait dengan anaknya yang sekarang menjadi perebutan antara kedua belah keluarga. Apakah nanti bisa jatuh ke pihak keluarganya Bibi atau jatuh ke keluarganya Vanessa Angel? Kalau kita berbicara mengenai perwalian, kalau itu orang Islam, maka kita bisa merujuk atau mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 maupun di kompilasi hukum Islam. Ketika kita melihat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dalam bab 11 yang mengatur mengenai perkawinan, perwalian, pasal 50 di situ jelas disebutkan bahwa terkait dengan perwalian bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Tentunya yang menjadi pertanyaan di sini, yang berhak menjadi wali itu siapa? Iya, itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Karena apa? Dalam kasus ini kedua orang tua dari anak itu meninggal dunia. Iya. Terus nanti walinya jatuh kemana? Kita lihat langsung ke pasal 51 bahwa sebetulnya wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Dalam konteks ini, secara otomatis nanti kedua belah pihak atau kedua belah keluarga itu berhak mendapatkan perwalian. Cuma nanti tentunya ini harus melalui proses persidangan. Tidak serta-merta langsung jatuh ke ini itu tidak. Harus melalui proses persidangan pengajuan perwalian terhadap anaknya Vanessa Angel. Kita lihat saja nanti yang pertama mengajukan perwalian itu dari pihak keluarga mana? Apakah dari keluarga Bibi atau keluarga Vanessa Angel? Tentunya kalau dari salah satu keluarga itu mengajukan perwalian, nanti tetap majelis hakim mempertimbangkan apakah ini layak menjadi wali dari anaknya si Vanessa Angel dan Bibi atau tidak. Nah, itu untuk apa? Untuk melindungi nanti hak-hak yang diperoleh dari anaknya. Tidak serta-merta ada oknum ketika ingin menguasai anaknya Vanessa Angel dan Bibi, dia berhak mendapatkan semua hartanya. Kan ada oknum-oknum seperti itu.
Tentunya nanti ketika salah satu pihak sudah ditunjuk dari pengadilan untuk menjadi perwalian, ada beberapa tanggung jawab yang harus dipikul. Tidak serta-merta ketika perwalian itu jatuh ke salah satu pihak, terus keluarga itu berpikiran nanti hartanya jatuh ke mereka, itu tidak. Harus ada beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban. Itu, Mbak. Tadi kan membahas masalah hak dan kewajiban. Semisalkan pengadilan sudah menjatuhkan perwalian kepada salah satu pihak. Nah, itu apa aja sih hak dan kewajiban bagi si wali tersebut? Oke. Terkait dengan hak dan kewajiban, bahwasanya perwalian itu mengenai dua hal. Yang pertama itu mengenai pribadi anaknya. Jadi yang dipasrai menjadi wali atau yang ditetapkan menjadi wali itu bertanggung jawab atas pribadi anaknya. Terus yang kedua itu juga yang bersangkutan dengan harta bendanya. Harta benda siapa? Harta benda yang dimiliki oleh orang yang menjadi yang diwalikan tadi. Terus tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab terkait dengan perwalian ini juga terdapat dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 itu bahwa wali itu wajib mengurus anak yang dibawa penguasaannya dan harta kekayaannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Nah, di sini otomatis ketika salah satu pihak keluarga dari Vanessa Angel atau dari Bibi itu ketika sudah ditetapkan menjadi wali, keluarga tersebut harus bertanggung jawab atas diri anaknya Vanessa Angel dan Bibi dan atas harta kekayaannya. Sekarang sudah mempunyai hak waris. Cuma kan kalau dia masih kecil kan tidak bisa mengurus hartanya. Makanya kenapa harus diajukan perwalian seperti itu. Kalau nanti sudah mencapai umur 21 tahun, baru harta tersebut dikembalikan ke gala karena sudah dianggap sudah dewasa. Seperti itu. Tadi kan Bapak ngebahas masalah di hakim memiliki pertimbangan A, B, C, D untuk menilai kelayakan pihak yang menjadi wali. Nah, biasanya pertimbangan apa aja sih yang menjadi uji kelayakan pihak dijadikan wali bagi seorang hakim? Oke. Tadi disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa yang dapat menjadi wali itu orang yang sudah dewasa. Tentunya di sini ada kriteria dewasa itu berapa tahun umurnya. Terus berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Itu indikator-indikator hakim dalam menentukan perwalian. Terkait pertimbangan nanti seperti apakah hakim bisa mendengarkan dari beberapa saksi. Kalau memang benar-benar orang ini itu baik untuk menjadi wali, nanti juga menjadi pertimbangan. Kalau terkait pertimbangan intinya yang saya sebutkan tadi, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Untuk pengembangannya nanti biasanya hakim akan tanya ke beberapa saksi untuk menguatkan kalau benar-benar orang tersebut itu layak untuk menjadi wali. Selanjutnya, bagaimana jika seorang wali itu sudah ditentukan, lalu di pertengahan jalan belum sampai usia 20 tahun si wali itu tiba-tiba hilang tanggung jawabnya. Itu nanti bagaimana, Pak? Apakah dari pihak lawan yang kalah itu tadi, apakah bisa mengajukan kembali untuk meminta hak walinya atau bagaimana? Oke. Kalau terkait dengan kelalaian menjalankan perwaliannya, itu sebenarnya bisa diajukan istilahnya pencabutan perwalian. Dengan juga nanti ditetapkan perwalian baru. Kalau seumpama tadi kasusnya itu kok yang sudah ditetapkan ternyata lalai sebelum orang tersebut dewasa, ternyata itu lalai, maka nanti pihak-pihak yang bersangkutan
bisa mengajukan ke pengadilan agama untuk pembatalan perwalian dan pengajuan perwalian baru. Tentunya ini harus ada mekanisme lewat jalur pengadilan, karena pengadilan ini yang berwenang untuk menentukan apakah ini nanti layak untuk menjadi wali atau tidaknya. Seperti itu. Nah, tadi kan Bapak membahas atau menyinggung masalah waris. Gala itu sudah punya waris atau harta. Nah, dalam hukum Indonesia atau dalam hukum Islam sendiri, bagaimana sih konsep pembagian waris apabila dilihat kasusnya itu seperti keluarga dari Vanessa dan Bibi, itu pembagiannya itu seperti apa, Pak? Oke, terkait harta waris ini, memang harta waris ini juga menjadi persoalan ketika nggak langsung dibagi. Terkait dengan kasus yang dialami oleh Gala, itu kalau kita berpacu dengan hukum Islam, otomatis nanti dia berkedudukan sebagai asobah. Apa itu asobah? Asobah itu adalah harta sisa. Kenapa kok dia disebut asobah? Karena dia anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka nanti dia sebagai asobah. Terus yang berhak lagi itu siapa? Kalau kedua orang tua dari almarhum atau pewaris itu masih ada, maka kedua orang tersebut masih berhak untuk mendapatkan. Nah, dalam kasus ini, Vanessa dan Bibi meninggal secara bersama-sama. Nanti siapakah yang berhak untuk mendapatkan warisan? Kita harus bedakan dulu hartanya. Dari harta kedua tersebut dijadikan satu, terus dibagi dua, 50%, 50%. Katakanlah semua harta yang dipunyai Bibi dan Vanessa itu 1 miliar, itu harus dibagi dua terlebih dahulu. Itu untuk apa? Sebagai harta bersama. Nah, dari 500 juta, nanti yang 500 juta itu sebagai warisan dari almarhum Bibi. Otomatis nanti yang berhak itu adalah orang tua Bibi kalau masih ada, dan anak dari Bibi, yaitu Gala. Begitu juga yang satunya, Vanessa. Dari keluarga Vanessa Angel itu berhak mewarisi hartanya Vanessa Angel yang 500 juta. Itu untuk siapa? Untuk kedua orang tua Vanessa Angel kalau masih ada, dan untuk anaknya si Gala. Jadi secara otomatis Gala itu dia berhak mendapatkan warisan dari bapaknya dan berhak mendapatkan warisan dari ibunya. Dan dia di situ sebagai asubah. Asubah yaitu adalah harta sisa ketika sudah dibagi oleh pewaris yang lain. Seperti itu. Berarti pihak dari orang tua baik almarhum maupun almarhumah itu masih ada hak dari harta tersebut ya? Kalau mereka masih hidup, masih ada hak. Jadi biasanya kalau penyelesaian waris itu diselesaikan bisa secara pengadilan maupun musyawarah. Nah itu kalau dilihat dari perkembangan kasusnya, Bapak melihat itu lebih baik dibawa ke arah mana gitu? Kalau menurut saya jalan terbaik untuk menyelesaikan kasus waris itu musyawarah. Kalau memang musyawarah tidak temu atau deadlock, maka jalur terakhir adalah pengadilan. Berarti tetap diutamakan melalui musyawarah. Iya, tetap musyawarah. Walaupun nanti ketika kita mengajukan pengadilan itu ada tahapan mediasi. Di situ juga ada tahapan mediasi atau musyawarah. Makanya saran saya kalau itu terkait dengan warisan, lebih baik sebisa mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah antar keluarga. Kalau memang di situ deadlock, tidak ada titik temu, maka bisa menggunakan jalur hukum, yaitu mengajukan ke pengadilan agama. Seperti itu. Ya. Ini masih berhubungan dengan peristiwa yang dialami almarhum sama almarhumah nih. Beliau kan punya bisnis bersama.
gitu. Nah, misalkan itu kan meninggal secara bersamaan. Nah, itu secara hukum bisnis tersebut itu bagaimana? Sedangkan anaknya itu masih kecil sekali gitu loh, Pak. Terkait hal tersebut tadi sudah saya sampaikan. Secara otomatis termasuk bisnis itu menjadi harta warisan. Kalau harta warisan, orang-orang yang berhak itu juga berhak atas harta tersebut. Nanti bagaimana penyelesaiannya kalau ada seperti itu? Penyelesaiannya tadi musyawarah. Kalau terkait dengan bisnis setelah musyawarah itu disepakati, oke lah, bisnis yang dipunyai Vanessa Angel dan Bibi itu masih tetap dijalankan. Siapa yang menjalankan? Tergantung musyawarahnya seperti apa. Apakah nanti dijalankan oleh pihak keluarga Bibi atau keluarga Vanessa Angel? Kalau salah satunya menjalankan atau meneruskan usahanya, nanti hasilnya untuk Sigala itu kan lebih baik. Atau kalau memang sama-sama pada ngototnya berhak mempunyai itu semua, memang jalan terbaik adalah diappraisalkan atau dijual, semua hartanya itu dijual. Terus setelah itu hartanya ada berapa tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, dibagi 50% 50% dulu. 50% itu untuk keluarganya Bibi untuk warisan, 50% untuk keluarganya Vanessa Angel. Kalau hartanya ada beberapa bisnis, terus ada yang lain, itu memang kekeluargaan itu ditempatkan, istilahnya itu sangat disarankan supaya ini ada kaitannya dengan kepentingan nanti Sigala untuk masa depannya juga. Soalnya emang waris sama pokoknya hal yang berbau harta itu memang sensitif ya, Pak. Iya, benar sekali, karena merasa dia di situ mempunyai hak. Nggak kerja, nggak apa, dia dapat warisan. Kan untung ya kita. Tapi kan itu juga harta tersebut kalau kita istilahnya itu kita ngotot yang sebenarnya itu bukan hak kita apa-apa malah nggak berkah. Oh, seperti itu ya, Pak. Apabila dilihat dari perspektif hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mau datang di Ngobrol Hukum bareng SLC. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nafiul Falah. Sekian Ngobrol Hukum bareng SLC kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.